Oke, kita masuk berita selanjutnya guys. Berita selanjutnya tunggu sebentar, gua akan cariin dulu. Judulnya adalah Ibran Jodi, Korea Utara eksekusi 3. Oke. Si paling edgy. Si paling edgy Bang Yono. Mending kita pindah ke sini ya. Ibran Jodi ban. Ibran Jodi kita ban. Bung Lol ingetin dia udah masuk pasukan ketiga ya. Akmal Kun, Denny Zikoat, yang terakhir adalah Ibran Jodi. Udah masuk 3 ya orang yang kita ban. Liburan ke Bali, bule ini kaget lihat gerobak makanan dipakai motor, dibawa pakai motor. Hah, bule. Kita adalah negara maju. Kami adalah sebuah negara yang berevolusi, yang telah teknologi paling Bule lihat gerobak makanan dibawa pakai motor, ketir. Gue yakin orang bule juga nggak pernah punya mainan waktu kecil. Truk-trukan yang bannya dari kulit jeruk. Nggak punya. Soalnya nggak ngerti, nggak paham dia. Nggak paham. Dia nggak tahu pasti. Ya. Belum lihat soal sepatu keliling. Dia pasti bilang, my jeans, ya my jeans it's I have to fix my jeans. Di kita ada yang bawa guys keliling, yang langsung on the spot. Ya, dia bawa mesinnya. Belum pernah masih ketemu. Negara, ya kan? Belum pernah ketemu tukang tambal wajan. Betul. Tukang servis lepis di jalan. Benar. Belum pernah ngeliat tukang buah jeruk tapi isinya paya. Gue bingung. Kok paya gitu? Kan dia bawanya paya, tapi kenapa dia teriakin jeruk? Ternyata tertutup sama paya ada jeruknya. Jadi memang dia tuh udah teriak-teriak paya kayaknya dari tadi. Terus pas lagi ketemu gue, pas gue lagi ada di depan rumah, dia teriak jeruk. Nah gue bingung lah, kan paya isinya. Mana? Ya ternyata agak tutup jeruknya guys. Jadi orang itu nggak bohong, tapi bener, cuman kaget aja. Kok nggak sesuai? Bapak ini nggak amanah jualannya deh. Ternyata gue yang terlalu cepat menilai orang. Gue ngejudge bapak ini terlalu. Akhirnya gue karena ngerasa nggak enak, gue bilang, Pak, beli Pak. Tapi bapaknya nggak berhenti. Karena ternyata bapaknya udah jauh dan gue nggak teriak. Jadi biar ngilangin rasa nggak enak aja. Jadi bapaknya udah jauh banget, Pak, beli Pak. Ya bapaknya udah belok, ya udah deh. Gitu. Ya. Belum pernah lihat yang jualan uang baru. Ya, nah. Iya kan? Di EA-nya di Indonesia, bro. Ada orang jualan, Bu, mau beli duit. Bayarnya pakai apa, Mas? Pakai duit dong. Oh iya juga ya. Kenapa nggak kepikiran dari kemarin-kemarin? Jualan duit, bener juga nih. Bener, Bu, mau beli duit. Bayarnya pakai duit juga. Nah ini Indonesia guys. Bule ngeliat shock. Wah, kayaknya gue harus mulai. Makanya tolong bule-bule tuh sok-sok kreatif. Indonesia tuh bro, Sabang sampai Merauke, kita tuh kreatifnya luar biasa guys ya. Berlibur ke Bali, bule asal Eropa ini terkejut saat menemukan penjual makanan yang menaruh gerobaknya di atas motor, sehingga videonya ini viral di TikTok. Bro, sebenarnya selama ini viral itu mudah. Ya kan? Kalau dipikir-pikir ya. Orang ini viral bro. Culture shock atau perbedaan budaya jelas terjadi ketika seseorang berada di satu negara dengan budaya yang sangat berbeda dari tempatnya berasal. Seperti perbedaan budaya penjual makanan kaki lima antara Eropa dan Singapura. Jika di Eropa penjual makanan kaki lima biasanya berjualan di bazar atau pasar dengan gerai kecil, berbeda dengan di Indonesia, penjual makanan bisa berjualan di mana saja karena menggunakan konsep keliling. Tuh ya kan? Lihat dong Indonesia. Kita tuh disuruh yang namanya, kalau orang nanya, Mas, kalau mau nyari rezeki di mana? Di bumi. Nah, orang Indonesia itu ngambil konsep itu tuh, plek-plek di bumi. Jadi seluruh tempat, guys. Ya. Ada seluruh tempat. Pokoknya lo cari tempat macet, pasti ada tukang bakpao. Kalau macetnya parah, tukang nasi goreng berhenti. Gue nih, kalau udah nggak mau ngelewatin satu tempat,
Ada tukang nasi goreng berhenti di pinggir jalan, apalagi sampai di tempat macet dia berhenti, udah fix pulangnya nanti lama. Mending lo melipir. Tukang nasi goreng. Masaknya aja, belum masaknya bro. Coba bayangin lagi, aduh makan nasi goreng Mas, nasgor 3. Ya, loh ini kan lama bro. Sampai dia bisa jualan di situ, fix. Mending lo melipir. Ya, nyari tempat duduk, berhenti nginep di hotel yang lo. Kalau orang macet jualan kacang biasanya, benar. Kadang-kadang gue pengen, Mas ada nggak tahunya masih anget ya? Karena gue tuh suka banget sama tahu guys. Dan tahu yang paling enak adalah tahu anget. Laper nih, aduh lagi mau ke puncak. Tahu. Aduh, laper nih mana? Tahu nih boleh. Pasti buka, aduh tahunya nggak dingin lagi kan? Tahu dingin lagi kan? Harusnya dia bawa ada penghangatnya kayak gitu biar gimana? Ya kak, ente nggak pernah nyobain tahu takwa? Ada tahu takwa ya? Ada tahunya gue tahu debu, tahu yang gue nyebutnya tahu debu. Tadep, tahu debu. Karena itu yang bikin asinnya. Bule tahu kue putu yang bisa nyiul nggak ya? Iya juga ya. Yang dijual di Bangjo itu bang, di Bangjo ya. Nah jadi ini kaget nih. Perbedaan inilah yang membuat ahli fitness bernama Bekalios terkejut saat berkunjung ke Bali. Oh ini dia nih. Wah, ini dia nih. Ini yang gue cari-cari nih guys. Ini dia. Sepeda burger bro. Ini dia bro. Wah ini nyetirnya susah. Nih. Ini dia nih namanya sepeda burger bro. Tahu nggak lo kenapa dia pakai setir? Nggak pakai. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ada yang tahu nggak lo? Nggak ada urusan sama mentok. Enggak, dia bisa bikin yang kecil. Enggak, itu muternya lebih lama. Kalau naik mobil, gitu. Ya gak percaya. Radius putarnya bener. Ini gue rindu nih. Ya Allah, ada aja. Oke, selanjutnya. Berita selanjutnya. Diulang bro. Puluhan bocil di Asahan bermain di kubangan lumpur jalan rusak. Bahagia nih anak-anak nih. Aksi bocil menangkap ikan di kubangan lumpur jalan yang rusak. Setuju gue. Ini harus dibudidayakan menurut gue. Ini harus Kita anak sekarang tuh banyak yang gak mau gitu. Maunya main handphone, maunya main apa. Kapan cacingannya? Hah? Kalau kayak gitu terus, gak mau gitu kan. Cacingannya kapan? Tanya Julpikar. Julpikar, umur berapa cacingan? Iya kan? Bener gak sih? Jadi enggak, emang begitu. Emang begitu. Obat cacing gak laku, bener. Anak ibu kok kurus banget. Kurang makan kali. Enggak, cacingan. Ada iklannya bukan sih? Iklannya gimana sih? Julpikar lagi, kasihan lama-lama. By the way, umur berapa cacingan Kar? Tuh tetap ditanyakan. Iya. Jujur deh lo, siapa yang waktu kecil pernah cacingan? Coba. Jangan gak usah bohong. Siapa yang pernah cacingan waktu kecil? Gue rasa semua anak kecil zaman dulu pernah cacingan deh kayaknya. Ya gak sih? Gak pernah bang. Kipas angin kosmos. Wades. Ini bagus, gak apa-apa, perlu. Karena ini tuh sekarang lo perhatikan juga deh, berapa banyak anak-anak kecil tuh gak main sama tetangganya sekarang. Mainnya di rumah sendiri. Harusnya tuh main sama tetangga-tetangganya. Gak ada lagi tuh istilah yang kayak datang ke rumah, Dani gitu. Wah, Ma, ada temen Dani tuh manggil. Dani udah dijemput nih gitu kan. Udah baru jalan, ya kan? Gak ada lagi sekarang. Gitu loh. Dani punya teman banyak sebenarnya, banyak kok. Puluhan bocil asik bermain dan menangkap ikan dalam kubangan lumpur atas permukaan jalan yang rusak. Ikan-ikan di kubangan tersebut sengaja dilepas warga sebagai bentuk protes.
Dalam rekaman video beredar media sosial, puluhan bocil sebut ada yang menenteng jaring, baskom hingga ember. Mereka sibuk mengamati setiap pergerakan ikan lele yang dilepas warga. Ini protes bagus nih kayak gini nih. Gue cacingan bang gara-gara main banjor. Tuh, apaan tuh? Main banjir. Orang yang kayak berenang, banjir mantep nih, cacingan. Ya. Ini sebagai aksi protes masyarakat ke pemerintah, di mana mereka sama sekali tidak pernah merasakan pembangunan jalan kampung. Gua akan bacaan ulang ya. Ini sebagai aksi protes masyarakat ke pemerintah, di mana mereka sama sekali tidak pernah merasakan pembangunan jalan di kampungnya. Lihat tuh. Demo tidak boleh anarkis, tidak boleh yang keras-keras. Ya udah, kita pakai cara yang kreatif, seperti membuka lahan lele di kubangan jalan rusak, ya kan? Tetap juga tidak digubris. Terus mau gimana dong? Ya, demo keras nggak didengerin. Bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing. Pembantrin, betul. Pembantrin. Iklan dulu tuh. Ya, coba tolong kepada pemerintah. Ya. Kondisinya kalau musim panas kami makan abu, kalau musim hujan kami mandi lumpur. Waduh. Keras, bro. Duitnya kurang apa gimana sih pemerintahannya? Ini duitnya kurang, nggak tahu kalau di sana rusak atau tidak peduli. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Coba tolonglah pemerintah, ini udah sampai diprotes di kayak giniin, ya. Lagu selanjutnya, udah berapa berita nggak sih belum? Apa lupa gue? Diulang bro, diulang. Pengakuan wanita viral batal nikah H-3 ternyata minta mahar sertifikat rumah. Nggak salah sih, boleh aja ya. Maksud gue, boleh aja gitu. Kisah pasangan ini membuat warganet heboh, ya. Keduanya batal menikah 3 hari sebelum hari pernikahan. Melalui unggahan TikTok, sang wanita mengaku mendapat kabar bahwa calon suaminya menikah dengan wanita lain. What? Bro. Kisah wanita mengaku batal menikah di saat sudah mendekati hari H. Pernikahan itu viral setelah diunggah lewat akun TikTok. Melalui unggahannya, wanita yang diketahui bernama Yesi menampilkan video dirinya melakukan aksi membakar undangan pernikahan. Ia juga memperlihatkan persiapan pernikahan yang sudah lengkap, mulai dari foto buku nikah hingga menyebarkan undangan pernikahan. Foto buku nikah, fitting baju, prewedding, belanjaan buat hari H, siapin seragam bridesmaid, persiapan undang teman-teman dekat, orang kantor aku dan teman-teman kantor orang tua. Tulis akun TikTok. Keras bro, keras. Setelah video Yesi viral, pihak calon mempelai pria bernama Rian buka suara. Wow, membalas lewat sosial media semua nih. Luar biasa nih, ya. Dia membantah unggahan Yesi yang menyebutnya menikah dengan wanita lain. Dia mengaku lebih memilih mundur karena pada saat menjelang pernikahan, Yesi tiba-tiba berubah pikiran terkait mahar. Wanita itu meminta sertifikat rumah. Makanya kenal dulu ya sama pasangan lo ya. Rian mengungkapkan dalam unggahannya pada akhirnya dia dan keluarga tetap menggelar acara pernikahan meskipun dirinya tidak menikah. Sebab undangan sudah terlanjur disebar dan semua persiapan sudah lengkap. Dia tetap melaksanakan jadi tahlilan, bukan tahlilan ya, kok tahlilan. Jadi jatuhnya hajat aja ya, doain keluarga lah gitu ya. Ya. Jadi dia tetap menggelar acara pernikahan meskipun dirinya tidak menikah. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Kita lihat lagi fakta-faktanya selanjutnya. Karena fakta-fakta ini kita akan temukan lebih jauh lagi. Rihan memperlihatkan tenda dengan dekorasi warna emas yang sudah terpasang di lokasi yang seharusnya menjadi tempat pernikahannya, yaitu Gedung Desa Cibodas, Kecamatan Bungsur Sari, Purwakarta. Daripada orang tua aku ngebatin, nantinya aku lebih baik memilih orang tua aku. Amazing. Respect. Respect Mas Rian. Walaupun Rian Jombang itu bahaya, tapi Mas Rian yang ini luar biasa. Respect. Karena dia lebih memilih daripada orang tuanya ngebatin, karena maharnya besar. Tapi kita lihat dulu. Tunggu dulu. Jangan buru-buru, kita harus baca ceritanya selengkap-lengkap. Siapa tahu ada balasannya lagi dari si Yesi. Saksinya juga ada kok. Ada Bu Lurah, Bu Dusun, dan Bu Dewan, dan masih banyak lagi.
Kesimpulannya seperti itu, kata Rian yang berusaha tegar. Batal nikah karena mas kawin minta sertifikat rumah, nggak apa-apa minta sertifikat rumah. Ini udah 4 hari mau acara, kalau dari awalnya bilang pasti aku pertimbangkan. Betul. Kita lihat, oke, stop dulu. Kita lihat berita, kita akan ini dulu nih. Jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya. Yang membatalkan itu pihak dari perempuan. Ya kan bilangnya kayak gitu. Bilangnya kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah. Kalau nggak ada sertifikat rumah, kita lebih baik batal nikah. Aku lebih memilih orang tua. Gak apa-apa. Aku lebih baik memilih orang tua daripada orang tua aku ngebatin nantinya. Aku lebih baik memilih orang tua. Saksinya banyak. Ada Bu Lurah, Bu Dusun, Bu Dewan, ada banyak. Jangan salah paham ya netizen, jangan salah paham. Jadi kesimpulannya gitu. Nih, buktinya udah persiapan semua, udah lengkap. Ya, bentar. Ini udah di gedung Gitu, Cibodas Beb. itu. Kami udah siap mempersiapkan semua itu. Ini ada Bu Dewan juga guys. Kemarin sempat dibahas di TV sampai diundang 2 orang bang. Intinya si cewek sama keluarganya ribet. Kayak dari awal bapak si cewek gak mau jadi wali nikahnya. Dah lah ribet urusan mereka berdua jadi. Tapi kita jadi pelajaran ya guys ya. Bang Yono ini jadi pelajaran buat kita semua. Dulu pernah gua. Jadi gini ya. Ini pelajaran, ini true story. Ini terjadi sama gua. Karena gua mau menikah dengan istri gua yang sudah muslim. Tapi keluarganya non muslim. Prosesnya tuh lebih berbeda. Terus gue akhirnya ngobrol sama sempat stres juga lah pasti karena ada A dan B dan C yang harus diurus. Tapi ada satu orang yang ngomong dan ini menurut gue akhirnya membuat gue tuh menjadi lebih optimis ketika ngelihat sebuah pernikahan. Karena tidak mudah gitu untuk gue menjalani proses sebelum nikahnya ini nih. Ini menujunya aja tuh udah membuat stres. Tapi pernyataan satu orang ini tuh membuat gue tuh sedikit lebih tenang. Dia ngomong apa? Kalau mau nikah, ya nikah. Kenapa emang? Mudahkan, simpelkan, jangan dibikin ribet. Itu aja. Coba lihat deh. Cerita-cerita lama, coba lo lihat orang-orang, coba lo lihat. Ya, kalau mau nikah, jangan dibuat ribet. Simpelkan, permudah, dan segerakan gitu. Terus dari situ gue ngerasa kayak, ya udah, lebih optimis gue akhirnya. Tapi benar itu jadi pelajaran apa yang terjadi dengan 2 orang dan ini ternyata viral ya. Untung belum zaman medsos ya bang. Terus ngapain kalau zaman medsos itu juga ngapain, ya kan? Jadi lebih iniin aja gitu. Tapi kalau memang yang gue sayangkan, yang pelajaran jadi yang kita dapat tuh adalah harusnya dibicarakan tuh dari awal. Tidak, ini terlalu mepet sih waktunya. Tiba-tiba harus A dan B dan C dan D gitu ya menurut gue ya. Itu sih menurut gua. Set deh, mana kepikiran bro. Nih ya, orang kalau lagi stres mah kepikiran bikin konten kagak kepikiran bro. Bener dah. Gua nggak tahu ya. Mungkin gue ya kalau lagi stres, pola banyak pikiran, nggak kepikiran gitu bikin konten. Masa? Iya kan? Oke kita akan masuk lagu lah. Pusing pala aing ngeliatin begini. Diulang bro. Diulang. Istri tolak ajakan malam pertama suami. Fakta dibaliknya mengejutkan. Oke, ini pelajaran buat kalian-kalian yang baru mau merit ya. Kisah pernikahan asal India ini di India ya guys. Belakangan menjadi perbincangan. Kisah tersebut jadi di desa Jaitara, kota. Oh ini dia. Ini yang tengah sih epic banget jogetnya bro, sumpah.
Iya asik, yang tengah asik banget cuy. Sumpah. Kelihatan tuh luas gitu dia. Kadang-kadang kita iri loh. Oke, kisah pernikahan pasangan asal India belakangan menjadi perbincangan. Kisah tersebut terjadi di desa Jaitara, kota Eta, negara bagian Uttar Pradesh, India ya. Dilansir dari EFA ini bermula sang istri telah dinikahi terus menolak hubungan seksual sejak malam pertama. Pria dari desa tersebut menikahi wanita pujaan hati yang berasal dari Delhi. Bagi keduanya pernikahan tersebut adalah yang pertama. Terus kenapa dia menolak? Awalnya sang pria mengira jika pernikahannya itu akan membawa kebahagiaan, namun ternyata endingnya justru tak sesuai dengan yang diharapkan. Lebih mengejutkan lagi, sang pria akhirnya justru menemukan fakta yang membuat dirinya syok petir. Pada malam pertama pernikahan, sang istri berkali-kali menolak ajakan untuk berhubungan seksual dengannya. Istrinya itu mengatakan jika hal tersebut merupakan yang pertama baginya sehingga ia sangat gugup. Petir. Kata Panjo apa cu? Petar petir. Enak banget ngomong. Selain itu sepanjang hari ia juga terus mengkhawatirkan pernikahannya, sehingga membuatnya sangat lelah dan ingin beristirahat. Selain itu sepanjang hari ia juga terus mengkhawatirkan pernikahannya, sehingga membuatnya sangat lelah dan ingin beristirahat. Gimana sih ini? Oke. Mendengar alasan-alasan sang istri, suaminya pun bisa mengerti dan tak lagi memaksa istrinya. Ada giginya kali bro, makanya. Oke. Suami pun bisa mengerti dan tak lagi memaksa istrinya. Namun di malam selanjutnya, sang istri pun terus memberikan berbagai alasan yang menolak ajakan berhubungan seks dari suaminya. 3 hari kemudian, usai melihat suaminya itu semakin curiga, akhirnya sang istri memberikan pengakuan mengejutkan. Ia mengaku jika dirinya seorang transgender dari pria ke wanita. Petir 3 kali. Karena hal itu ia tak bisa berhubungan seks secara. Mendengar hal itu sang pria sangat terkejut. Pasti terkejut sih menurut gue. Terlebih keluarga pengantin wanita juga membantu menutupi hal tersebut. Mengetahui fakta dirinya baru saja menikahi seorang transgender, sang pria tak bisa tidur. 5 hari setelahnya orang tua dan saudara pengantin wanita datang menjemputnya membawa serta perhiasan dan semua uang mereka. Dan ketika pengantin pria bertanya kepada keluarga istrinya mengenai mas kawin, ia dipukuli dan diancam. Tak ingin menimbulkan banyak masalah, sang pria akhirnya memutuskan untuk diam selama 6 bulan. Namun karena sang pengantin wanita terus mengganggunya, akhirnya sang pria mengajukan pengaduan ke kantor polisi setempat. Ia menuduh istri dan mertua telah menipunya dengan berbohong mengenai orientasi seksual pada wanita tersebut dan sebelum menikah. Betul. Ya jadi berarti maksudnya dia nggak bisa karena jatuhnya bawahnya itu titit dong berarti, atau gimana? Oke, nggak paham. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa berdoa aja ya. Mudah-mudahan pertama, mudah-mudahan orangnya baik-baik aja. Yang kedua, mudah-mudahan kita juga dihindari dengan hal seperti ini ya. Itu mulutnya nggak bau samsu apa ya? Ya enggak dong.